Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef, Kepala SMP Negeri 1 Kutungan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya salah satu peserta pada penguatan kepala sekolah modal daring tahun 2020 untuk memenuhi tugas akhir rencana pengembangan sekolah pada penguatan kepala sekolah yang diberikan kepada peserta. Saya mengambil judul meminimalisir pelanggaran warga sekolah terhadap tata tertib sekolah melalui pendekatan pembinaan hingga pemberian hukuman atau punishment. Permasalahan ini saya angkat latar belakangi tingkat pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah pada SMP Negeri 1 Kutungan Hulu cukup tinggi. Agar program rencana pengembangan sekolah ini dapat berjalan dengan baik, pada tanggal 23 September 2020 saya beserta rekan-rekan Dewan Guru dan tenaga kependidikan melakukan rapat bersama untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada rapat tersebut diputuskan beberapa cara yang akan kami gunakan. Cara pertama, melakukan sosialisasi tata tertib sekolah kepada siswa yang kami laksanakan pada tanggal 24 September tahun 2020. Kemudian di tahap yang kedua, melakukan sosialisasi tata tertib sekolah kepada orang tua siswa yang dilaksanakan pada tanggal 25 September tahun 2020. Pada langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga, tata tertib sekolah ditempel di setiap ruang kelas serta kantor supaya mudah terbaca oleh semua warga sekolah. Langkah yang keempat, menugaskan guru piket dan PKS urusan kesiswaan agar tetap menghimbau siswa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Ada bel kumpul sebelum masuk kelas. Tahap yang kelima atau langkah yang kelima, menugaskan guru piket dan PKS urusan kesiswaan untuk selalu memonitor siswa, baik itu pada jam istirahat maupun pada jam belajar. Kemudian dilanjutkan tahap yang keenam, menugaskan guru piket dan PKS kesiswaan untuk mengambil tindakan-tindakan jika terjadi pelanggaran dengan mencatat pelanggaran tersebut di buku piket kantor serta buku kasus siswa untuk dilakukan pembinaan hingga pemberian hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketujuh, bagi pelanggaran yang dilakukan pegawai akan langsung ditangani oleh kepala sekolah itu sendiri, yaitu saya, dan akan langsung dicatat pada buku pembinaan pegawai. Langkah yang terakhir, memberi penghargaan kepada siswa selalu berdisiplin terhadap tata tertib sekolah. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari program ini yang dimulai dari tanggal 26 September sampai tanggal 29 September 2020 dilakukan telaah pada buku piket kantor, buku kasus siswa, buku pembinaan pegawai. Dari telaah tersebut didapat kasus pelanggaran yang terjadi hanya satu kasus, yaitu masih ada siswa yang memang terlambat datang ke sekolah. Ini memang disebabkan karena memang jalan yang tempuh siswa tersebut cukup rusak
sebab memang siswa tersebut rumahnya memang jauh dari lokasi sekolah. Harapan sekolah, mudah-mudahan dengan solusi yang digunakan ini tidak ada lagi warga sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Karena dengan mentaati tertib sekolah akan terbentuk disiplin yang tinggi. Dengan disiplin tinggi, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Amin. Sebagai wakil dari siswa, menurut Angga, perlukah dengan adanya buku kasih siswa? Alasannya, karena mengurangi pelanggaran siswa. Angga sebagai wakil dari orang tua siswa, setujukah dengan adanya buku kasih siswa? Setuju, karena kami dari orang tua siswa bisa mengecek keadaan anak-anak kami yang berada di sekolah ini. Perwakilan dari komite sekolah, setujukah dengan program yang diadakan oleh kepala sekolah yaitu tentang adanya buku kasih siswa? Saya pribadi sebagai wakil dari orang tua siswa yang sekolah di SMP ini sangat setuju. Angga sebagai wakil dari guru, apakah Angga setuju dengan adanya buku piket guru? Ya, saya setuju dan sangat setuju ya. Karena dengan adanya buku piket guru itu ya bisa mengawasi atau dalam kehadiran terutama untuk guru di lingkungan sekolah. Kemudian guru piket itu bertanggung jawab terhadap tugasnya pada